Fa in inqaradu. Nah, jikalau orang yang pernah kita zalimi ini udah enggak ada. Udah inqaradu. Inqaradu sudah enggak ada. Ya. Habis inqarad. Artinya inqarad itu habis, udah enggak ada. Udah meninggal. Fa in kana lahum qibalahu malun raddahu ila al-warathah. Kalau dia pernah mengambil haknya itu dan haknya itu masih ada di tangannya ini. Dengan si bayit haknya ini, wadah meninggal. Nah, neki haknya ini, hartanya itu masih ada di tangan kita. Bagaimana caranya? Kita kembalikan ke ahli warisnya. Oh, berat. Kembalikan ke ahli warisnya. Karena kenapa? Karena begitu orang itu meninggal, begitu dia meninggal, hartanya itu akan berpindah pemilikannya kepada ahli warisnya. Ini berupa harta ini. Bayit hak dengan harta dengan secara baik secara secara keras, secara paksa atau secara diam-diam. Enggak. Bayit hak dengan. Nah, ini hak yang kita ambil ini masih ada di tangan kita, sementara orangnya sudah meninggal. Ini wajib kita kembalikan kepada ahli warisnya. Wajib. Enggak aja tetap jadi tanggung jawab deh. Ini sikit beratnya namanya hak sama nunda. Benar. Makanya di sini disebutkan idzan qaradu. Ya kalau sudah orangnya sudah enggak ada, yang qaradu sudah habis, sudah meninggal semua. Fa in kana lahum qibalahu malun. Kalau dia masih ada di sisinya, di sisi orang yang merampas ini masih ada hak itu. Harta yang dirampas itu masih ada, raddahu, maka dia wajib untuk mengembalikannya kepada ahli warisnya ilal warathati. Nah, sekarang ini wa illam ya'rifil warathata. Kalau dia tidak mengetahui ahli warisnya dan tak tahu, ia doang tahunya dengan siwahan ini. Betul ahli warisnya dan tak tahu. Ngumbe caranya untuk jalan keluarnya itu tasaddaqa bihi anhum. Maka dia mensedekahkan itu ya barang yang pernah diambil itu dengan niat pahalanya kepada orang yang memilikinya. Sedekah juga. Anda ni marah kita biasa kan kadang-kadang kita tahu masih hidup atau tidak. Dengan ini masih hidup atau tidak. Barangnya masih aral itu. Masih baik, sedekah. Kadang-kadang itu sering terjadi. Waktu-waktu ramai di Mekah kan. Waktu ramai di Mekah itu dengan. Ya. Jadi kita naik taksi, taksi sepakat 10 rial. Begitu sampai le haram dan Nabi yang mentelah taksi ini. Untuk nyari tangnya pantengin si apa nih? Polisi kabur ya. Nah, bagaimana cara kita sekarang? 10 rial hak dengan ini. Maka kita sedekahkan. Kalau nanti kita ketemu sama orangnya yang bersangkutan, maka kasih lagi. Sedekah yang dulu. Dengan niat apa? Dengan niat untuk dia. Pahalanya kepada dia. Lagu suatu saat nanti, mesti ingat wajahnya. Kadang-kadang kan si ramai, si luan taksi ini, dia ingat wajah dengan ini. Kecuali kalau kita kenal, dia ingat wajahnya. Nah ini cukup dengan itu. Sambil kita minta ampun. Kita sedekahkan dengan niat kepada pahalanya kepada orangnya. Begitu juga di sini. Wa illam ya'rifil waratha. Kalau dia tidak mengetahui ahli warisnya sekarang. Haknya ini masih arak di tangan teh. Ya, kita cari-cari enggak ada. Kemana? Ahli warisnya enggak ada. Ya. Sementara dia sudah meninggal. Betul ahli warisnya tidak tahu. Atau orangnya sering berpindah. Nah, tasaddaqa bihi anhum, maka wajib atasnya untuk mensedekahkannya dengan niat untuk dia. Wa yastaghfiru lahum. Tasaddaqa bihi anhum wa yastaghfiru lahum, dan dia memintakan ampun untuknya. Ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu. Doa yang ya. Dengan orang yang sudah pernah kita zalim ini. Namun wahdan nara, lamun dia masih hidup ya wajib atas ketok tinggal dia ampun, tinggal dia maaf lah. Maafang dulu pernah ini barang wah bayi tiang le secara diam-diam, sekarang saya kembalikan. Mana? Wow, itu lain masalah, lain agama. Yang penting ini hak orang. Dan kamu mesti tetap dah tertuntut itu. Tidak boleh, wajib kita kembalikan.
Baik dia itu agama Islam, enggak agama Islam. Dan makanya di sini disebutkan kalau orangnya ada sebutan nih beragama Islam tene babao ngeno sih. Di sini kan sebutan nih itu nih. Ya kalau orang yang kita cara kita meminta keredaannya seseorang itu dengan mengembalikan apa yang pernah kita ini sebutan agama nepe. Yang penting pernah kita mengambil haknya orang, kembalikan. Baik dia itu dia muslim dan itu hak sesaan, hak antara sesama dan Allah tidak akan mengampuninya. Tentu mungkin dia tahu ya jemaah pun datang Islam menong kan, siapa tahu. Nah, maka di sini tasaddaqa bihi anhum, bersedekah dengannya dengan barang yang pernah diambil itu anhum dengan niat untuk orangnya. Wa yastaghfir lahum, dan beristighfar untuknya, memintakan ampun untuknya. Ba'dal mauti, setelah dia meninggal. Wa yad'u, dan dia berdoa. Allahumma awwidid dhamma wal ghaibah. Ya Allah, gantikanlah apa yang pernah aku cela darinya, wal ghaibah, apa yang pernah aku bicarakan dia di belakangnya dengan yang baik. Ya Allah, berikanlah dia tempat yang baik di sisimu ya Allah. Doa yang ampuni dia Allah dosa-dosanya. Doa yang namun dia terdayat ini ante tebau sugu le kalian ini, dan tetap maras beruk doa si ajarang si Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya antara aku denganmu banyak hak-hak yang aku abaikan ya Allah. Begitu juga antara aku dengan hamba-hambamu yang lain. Banyak sekali hak-hak yang aku. Nah, apabila itu hak itu berkaitan dengan hakmu ya Allah, ampuni. Apabila berkaitan dengan hak hamba-hambamu maka fatahammalhu anni, tanggunglah dia ya Allah hak itu. Ngendang tiba Allah dan tanggung si Allah Subhanahu wa taala. Wa tahammalhu anni wa raddihim anni, dan mintakanlah aku keredaannya ya Allah. Mun Allah yang teredan. La khilafa fi hada, dan ini tidak ada khilaf antara ulama lihat ini. Cara yang begini ini enggak ada khilaf. Apa? Sepakat ulama mengatakan demikian. Lamun masih dengan si tezalimin, dengan si pernah kita ambil haknya, hartanya, yang pernah kita guncing, yang pernah kita bicarakan di belakangnya, yang pernah kita cemarkan nama baiknya, dan masih memintalah ampun kepadanya. Masih jelap-jelap angkutnya dengan ampun. Nah, kalau toh juga sudah ya kita kan manusia. Kan dia lali-lali enggak. Nah, makanya jangan menunda pekerjaan hari ini sampai besok. La tu'ajjilu amalal yaum ilal ghad. Namun masih ingat nanti Allah. Aku pirana bait. Lah segera kita ketika ada orangnya. Dia tidak tertunda-tunda jemaah dia. Ini hak dia. Tahu mati telun. Itu artinya irda'u sama, meminta keridhaan musuh kita itu dengan cara itu. Nah, ya, yang pernah kita ambil hartanya kita kembalikan, yang pernah kita bicarakan, kita kuncing di belakangnya, kita minta ampun kepadanya. Yang pernah kita cemarkan nama baiknya, kita minta ampun juga. Minta maaf kan, selama dia masih ada. Lamun dak ya doakan nanti Nabi ampunin dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Tetap setiap dia salat doa yang ndak sekali dia berdoa lawan. Nah, belum cukup karena ndek man tenu ini. Sampai mati itu doa yang itu. Kita doakan. Ini kamu. Baru dia berdoa sekali lah, wah cukup enggak. Syukur-syukur bisa tampun insya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hak antara sesama ini berat ini ya. Dan sembarangan. Wa amma taghyirul libas. Sedangkan arti daripada mengganti pakaian. Kan sebenarnya siapa yang tidak mengganti pakaiannya dari yang baik
dari yang jelek ke yang baik, maka belum namakan tobat. Apa artinya mengganti pakaian itu ini dalam hadis tersebut? Taghyirul libas bahwa an yastabdila ma alaihi minal haram bil halal. Menggantikan apa yang pernah dia makan, yang pernah dia lakukan dari perkara yang haram dengan yang halal. Itu apalagi itu dah pembisnis itu pedagang leput hati-hati. Itu sebagian besar pedagang. Hati-hati. Jangan sampai. Nah, itu arti daripada mengganti pakaian. Yang tadinya dia berkecimpung di dalam keharaman dan maka diganti dengan yang halal. Tadinya dia itu usahanya sesuatu yang haram, sekarang yang halal. Yang tadinya dia sering menipu, sekarang enggak. Yang tadinya dia sering mengurangi timbangan, sekarang tidak. Bau lebihin. Ya lebihin nanti seimbang belum tentu reda dengan si waktu kurangi timbangan ini. Selama dia tidak reda, makanya itu caranya. Baru apa yang terima taubat ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat thiyabu kibrin wa khuyala. Nah, jikalau pakaiannya dia memakai pakaian takabbur. Al-kibriya uridai Allah subhanahu wa ta'ala. Takabbur itu adalah pakaianku. Saya mengambil hak Allah di sana, Allah akan musnahkan dia. Dan kanggo itu takabbur antara sesama anda itu khas Allah, yang sifat Allah itu yang kanggo. Nah, apabila dia dengan idza kanat thiyab kibrin, apabila kalau dia pernah memakai pakaian takabbur, arti pakaian bersifat sikap takabbur kenene enggak, wa khuyala, dan angkuh, istabdalaha bi atmarin mutawassitah, maka harus dia menggantinya dengan apa? Dengan yang sedang-sedang. Tadinya dia pakai pakaian yang serba serba berharga, pakaian sindanian sih. Lalu dengan kadang-kadang dengan keangkuhannya dia berani membeli pakaian yang dengan harga yang berlipat ganda dengan berjuta-jutaan. Padahal apa? Tidak nebut terjauh mati. Terjauh dua kapan doang, pakaian si putih ini doang terjauh arah dua. Yang tadinya dia sedang balak si dagang berpakaian si anu dah. Lagu kan ada. Jangan sampai misalnya ni jam, beli jam Rolex ini pira jin ini. Sampai sekian juta harganya. Faedah jam ini kan kita waktu berbeda aja nih pada si 2 real nih. Dan arah beda nih. Manfaatnya yang sama. Kedua gitang dengan kedua anu. Dan apa faedah dosa kena ini. Beli yang sederhana. Makanya di sini disebutkan yang tadinya dia itu memakai pakaian yang berlebihan, yang khuyala. Iya, pakai pakaian yang angkuh, yang merasa supaya dia maka diganti dengan yang mutawassithah, yang sedang. Yang tadinya dia membeli harga doang di kaosnya doang dengan harga 5 juta, ya cukuplah yang harga 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Kedua apa dong? Anda tujuh kan ya. Nah, tergantung lagi, semuanya itu kembali kepada niat. Ya, niat. Nah, itu arti daripada mengganti pakaian. Wa taghyirul majlis. Merubah majelisnya, perkumpulannya. Dengan tadinya dia sering begadang, dekneyania, nggih. Begadang dengan maka diganti itu semua. Dia sia-siakan waktunya, tengah kelem, dia begadang. Kecuali
satu ilmu pengetahuan. Itu pun lamun dek ni lolos anu subah teh. Percuma teh mudzakarah sampai anu tengah kelam lagunya subah lolos. Berjamaah dek subah lolos. Tidak ada artinya. Tidak. Makanya senang-senang doang. Nah, wa taghyirul majlis, merubah majlis, perkumpulan, tempat perkumpulannya, bi an yatruka majalisal wahwi wal la'ibi wal juhali wal ahdad, dengan merubah perkumpulan-perkumpulan yang Allahu itu artinya yang bisa memalingkan kita, yang bisa menyibukkan kita dari Allah SWT, yang bisa kita lupa kepada Allah SWT, maka lahu wal la'ibi, dengan main-mainan yang bisa memalingkan kita dari ibadah, ingat kepada Allah. Yang wal juhal, majlisnya orang-orang jahil, dirubah semua itu dengan majlis ilmu, majlis taklim, hadirin majlis taklim, masjid Quran, ya, majlis zikir. Pokoknya robah yang tadinya dari tidak baik menjadi baik. Wa yujalisul ulama, dan dia dengan cara apa? Dengan cara menghadiri majlis-majlis ulama. Wa majalis dzikri, majlis-majlis zikir. Wal fuqara was salihin, majlis-majlis orang-orang fakir, anak-anak fakir, anak miskin. Sering-sering ke pantai asuhan. Biasanya tiba menyantuni anak yatim piatu. Ya, wassalihin, begitu juga majlis-majlis orang-orang salih. Wa yataqarrabu ila qulubihim bil khidmati, dengan cara apa juga? Wa yataqarrabu ila qulubihim, mendekatkan diri kepada hati orang-orang saleh itu dengan berkhidmat kepadanya. Piran Malik itu berkhidmat dengan saleh dah. Makanya dendek tenu nara dengan saleh, jangan kita segera dengan saleh bil khidmati wa bima yastati'u bi musafihim wa yusafihum, wa bima yastati'u, dengan cara apa semampunya dia berkhidmat kepada orang-orang saleh dengan kemampuannya. Dia telenu sampai berlebih-lebihan ya. Wa yusafihuhum, dan dia bersalaman dengan orang-orang saleh. Ini dengan saleh itu, makanya usahakan memandang wajah orang saleh itu sudah ibadah enggak? Helemu memandang. Siapa tahu nanti dengan anunya kita mendapatkan nur dari wajah mereka itu, orang-orang saleh ini. Ya. Itu arti daripada merubah majlisnya, merubah tempat perkumpulannya. Wa taghyiru ta'am bi an ya'kula al-halal wa yujanibu ma kana min syubhatin aw syahwatin. Kemarin disebutkan kalau orang yang tobat itu tidak merubah pola makannya, maka belum dimakan dengan tobat yang sesungguhnya. Berarti merubah makanan engke. Taghyiru ta'am, merubah pola makan itu dengan cara apa? Bi ayakul halal, dengan memakan yang benar-benar diyakini halal. Menjauhi yang syubhat. Maka di dalam satu hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas, wah nampak, wah jelas. Wa ma bainahuma, di antara halal dengan haram ini umurun mustabihat atau mutasyabihat atau syubhat. Man taqis syubhat, siapa yang meninggalkan yang namanya syubhat itu faqad istabra'a li dini, maka dia benar-benar menjaga agamanya. Meninggalang syubhat, syubhat tinggalang dia ya. Itu arti daripada merubah pola makannya. Bi ayakul al-halal, dengan memakan yang halal yang benar-benar diyakini kehalalannya. Wa yujanibu ma kana min asyubhi, dan meninggalkan apa yang ada di sana syubhatnya, atau syahwah, atau ada
Makanya ada makan makanan yang membuat orang syahwatnya itu naik. Ya. Wa yughayyiru awqat aklihi, dan dia harus merubah waktu-waktu makannya. Dia waktu dengan sholat, dengan kamar tempat tempat makan terusnya. Itu harus terubah itu. Yang tadinya kebiasaan makan waktu-waktu nyelang dengan sholat, kurang ya sholat terus kurang berjamaah. Ya. Itu perlu dirubah juga itu. Ya. Wa yughayyiru awqat aklihi, dan harusnya dia itu merubah waktu makannya. Wala yaqsidul ladidha minal at'imati, jangan dia mencari yang kelezatannya doang daripada makan makanan yang ada. Nah, makanya di sana dalam satu hadis di sana cukup bagi anak Adam makanan yang bisa menegakkan dia punya tulang punggung. Luqaimatin yaqumna sulbahu. Maka kalau harus dia makan itu, makanya bagilah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Ini kadang-kadang kita makanan enak, oh yang teh maranu, akhirnya menjadi penyakit. Nah, jadi bagi telu. Hasbu bin Adam luqaimatin yaqumna sulbahu. Bihasbi bin Adam luqaimat. Cukup untuk anak-anak Adam itu berapa suap? Luqaimat dengan isim tasgir, luqaimat. Berapa suap aja yang bisa menegakkan tulang rusuknya, punggungnya. Ini tidak terlalu kenyang-kenyang lalu, kenyang lalu tidak terburas lalu. Thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Itu jagain. Makanya sewaktu datangin Rasulullah SAW terkirimang ya si Muqaykis lekal Mesir, di antaranya Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Ada seorang tabib, ya, seorang tabib ditanya sama Rasulullah, ini siapa? Oh, ini Maria Qibtiyah yang dihadiahkan untuk baginda Rasul. Nah, terus yang ini, oh ini tabib. Pengen Rasulullah, artinya nahnu qaumun, kami ini adalah kaum, rombongan. Nahnu qaumun la na'kul hatta najua. Kami tidak akan makan sehingga kami merasakan lapar. Wa idza akalna la nashba. Kalau kami makan, kami tidak terlalu kenyang. Makan sekedarnya. Iya pada sehat dengan layak tidak tahu. Dadung ngoyang maranu lupa tenu terus. Artinya dalam arti ini kami tidak berhajat kepada tabib ya Rasulullah, karena kami ini adalah rombongan yang tidak makan kecuali sudah merasa lapar dan tidak makan, tidak makan sampai kenyang. Wajah akalnya kami makan, la nasba, tidak sampai kenyang. Okay. Nah, ini pola-pola makan ini dirubah. Yang tadinya dia makan makanan yang yang mengundang dan apa terus cari telur terus ini ya sederhana ya, sederhana doang dan terlaluan. Wala yaqsidul ladidha minal atmiyati, jangan dia mencari yang paling lezat daripada makanan-makanan yang ada. Nah, itu arti daripada merubah pola makannya. Wa taghyirun nafaqah, merubah nafkah sekarang. Nah, apa arti merubah nafkah? Wa huwa bitarkil haram wa kasbil halal. Dengan meninggalkan yang haram dan mencari yang halal. Kasbil halal. Itu namanya nafkah. Nafkah itu yang benar-benar kita mencari dengan mencari yang halal, yang benar-benar yakini kehalalannya, menjauhi segala yang halal, yang haram.
Itu namakan dengan taghyirun nafaqah, bitarkil haram wa kasbil halal, meninggalkan yang haram dan mencari yang halal. Wa taghyir zinah, nah, merubah sekarang perhiasan. Apa arti merubah perhiasan dalam hadis tersebut? Bitarkit tazayyun minal athath, dengan meninggalkan perhiasan daripada apa? Daripada athath itu adalah perabotan rumah tangga kena athath. Perabotan rumah tangga si arak lebalen teh. Jangan terlalu bitar kita minal athath, daripada perabotan-perabotan yang ada di rumah. Wal bina, dan terlalu mewah masih. Aku ini sedang-sedang wah dah. Karena dia bertujuk mati kalau mie itu balik lun anak karak dua mie balik boleh tepi balik terus. Wah, sekedarnya aja. Nah, sekedarnya. Kayaknya tak tahu kan dunia itu ibarat kita berteduh di bawah pepohonan sementara aja. Namun kena panas pada tinggal lang tu. Itu tak berteduh malik selain no. Wal bina, dan bangunannya, wal libas, itu pakaiannya, wat ta'am, was syarab, makan dan minumnya. Semua itu jangan sampai kita dengan perhiasan-perhiasan yang ada. Tidak lupa. Itu arti daripada merubah daripada perhiasan yang kita pakai. Ya. Merubah semua yang ada. Sedang-sedang. Dia nak anggap terlalu dia sebenarnya terlalu nonaran ini dia terlalu kita tidak berhajat kepada manusia. Bukti yang tunjukkan, maka dua orang ulama besar, yang satunya dia tidak memiliki apa-apa, yang satunya kaya raya. Mungkin si miskin ini pakaiannya mewah, pakaiannya mewah, dengan sup, dengan mewah. Mungkin si kaya ini, satu ulama yang kaya ini pakaiannya cuma camping. Akhirnya ketuaan ini kan berpakaian kan. Aku berpakaian ini nanti anda anggap dengan berhajat tidak manusia. Tidak, aku tidak berhajat. Padahal dia miskin. Aku berhajat cuma kepada Allah SWT. Maka aku pakai pakaian yang ini, yang serba baik. Nah, terus ide kan dia pakaian cobaan camping ini, sementara ide memiliki harta yang banyak. Anda hendak aku takabur. Anda ketangkuh. Menjaga selepun menjaga hatinya. Makanya di dalam satu hadis, innal fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada satu gumpalan di dalam jasad ini yang apabila gumpalan tersebut itu baik, maka baiklah jasad ini selepun. Lamun sede jasad ini selepun. Ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Hati itu jaga hati. Makanya kalau kita lihat sekarang dengan si banyak penyakit itu terlalu lelah mikir apa? Dia mikir-mikir. Nang dunia demen dia terpikir-pikir yang lalu, enggak. Slow akan hidup di dunia ini. Rezeki kita tidak akan diambil sama orang lain. Cuma wajib bentuk ikhtiar kita. Ya. Nah, dia takut hidup, dia takut slow akan. Nah, itu arti daripada tazayyun. Taghyiru at-tazayyun. Merubah daripada perhiasannya. Wa taghyirul firash. Merubah sekarang apa? Kasurnya, tempat tidurnya, dengan cara apa merubahnya? Bil qiyami bil lail. Dengan menghidupkan malamnya. Dah? Bil lail. Iwadha ma kana yusyiluhu bil batalati wal ghaflati. Untuk mengganti apa yang pernah dia disibukkan oleh apa? Oleh yang tidak batalah wal ghaflati, dengan ghaflah itu artinya lupa tiba Allah Subhanahu wa taala. Wal maksiati, dengan kemaksiatan juga. Hati-hati di sini. Itu cara kita.
dengan menghidupkan malam. Walaupun 2 rakaat. Lagu lamun dia nikmatin si 2 rakaat yang udah ini tengah malam ini, ya Allah. Luar biasa ini. Tidak akan tinggalang itu terus selamanya. 2 rakaat tuh. Malam bangun, sediman subuh, jam-jam 3, jam setengah 4. Salat 2 rakaat. Yang dimakan dengan tahajud. Salat apa aja? Hajat, istihara, salat tasbih. Enggak? Itu namakan dengan pada mengganti kasurnya, tempat tidurnya. Dengan menggantinya dengan tadinya dia lalai menghidupkan malamnya, maka dia menghidupkannya dengan bangun malam, bangun salat 2 rakaat. Ya. Qala Allah Ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tajafa artinya menjauh. Junubuhum, lambungnya itu daripada tempat tidurnya. Artinya tidak tinduk kelem kecuali sedikit. Ya, tajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauh junubuhum. Junub itu lambung kena nendahnya. Anil madaji', dari tempat tidurnya. Nah, itu dinamakan dengan pada merubah daripada pola tidurnya. Wa taghyirul khuluq. Apa arti merubah akhlaknya sekarang? Wa bi an yanqaliba khuluquhu min asyiddati ila al-lin. Dengan merubah akhlaknya itu yang tadinya dari keras jadi lemah lembut. Selepuk melanan lain mungkin lemah lembut. Ya. Yang tadinya mau keras, meles kejik-kejik melanan berantem doang. Kejik-kejiknya sekarang robah dengan kasih sayang, lembut, ya. Wa min ad-dhiq ila sa'ah, daripada kesempitan. Hati ini merasa sempit dan hati ini apa namanya nampar dengan doang, dengan sa'ah dibuka hatinya, lapangkan hati ente, terima semua perbedaan yang ada. Ya. Wa min asyakasati min as-samahah, yang tadinya dari wajah cemberut dengan wajah yang senyum penuh kasih sayang, enggak? Itu samahah. Enggak. Itu arti daripada merubah akhlaknya. Wa tawsi'ul qalb, melapangkan dadanya. Cari dengan cara apa? Hatinya. Yakunu bil infaq, dengan berimpak. Makanya lamun dengan makanya disebutkan di surat Al-Lail di sana, wa amma man a'ta, sedangkan orang yang memberi, wa saddaqa bil husna, dan yakin dengan pemberiannya itu Allah akan menggantinya. Yakin. Saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka gampangkan dia untuk menjalani kehidupannya dengan gampang. No, ini dengan si kadang-kadang itu perias terus teh orang ang tetemang teh malik pait sepecetan malik enggak. Enggak. Nah, karena kita tidak yakin ini. Makanya di sini dinamakan tausi'ul qalb, melapangkan hati itu dengan cara itu, dengan bil infaq, yakunu bil infaq, dengan cara berimpak. Infaq thiqatan bil qiyam ala kulli hal. Thiqatan bil qiyam. Karena dengan cara berimpak. Karena thiqatan. Thiqatan itu artinya dia itu benar-benar percaya, yakin bil qiyam ala kulli hal, dengan berimpak ala kulli hal, di segala kondisi, baik dalam keadaan dia sempit atau lapang, berimpak. Bahkan dalam berimpak nih, orang kadang-kadang orang fakir itu lebih banyak besar pahalanya berimpak daripada orang yang kaya. Dengan si kaya nih kemarin berdua miliaran
Berimpak dengan 100 ribu, 100 juta, dia mempunyai mempunyai deposito yang luar biasa, miliar-miliaran, berimpak dengan separuh hartanya. Sementara yang memiliki cuma 5.000 berdua nekep yang penimpakan 3.000, lebih lekan setengah hartanya wah impakan ni. Pahalanya lebih besar daripada yang berimpak 500 juta. Thiqatan bil qiyam ala kulli hal. Dengan yakin untuk berimpak dalam segala keadaan, baik dia itu dalam keadaan apa namanya, sempit atau lapang. Dia tidak takut. Kadang-kadang hitam itu arti namakan dengan tausi'ul qalbi, melapangkan jiwa, tidak? Wa tausi'ul kaffi, melapangkan, membesarkan tangan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi, bis-sakha wal ithar bil ata. Dengan cara memberi, dermawan. Sakha itu artinya dermawan. Wal ithar bil ata, dan mendulukan orang lain di dalam memberi daripada dirinya sendiri. Itu kadang-kadang itu hanya itulah maksudnya kita ini, enggak yang maaf doang ini. Nah, ada rencana kita nanti insya Allah akan kita beli celengan, kita bagikan ke setiap kepala keluarga. Isi tu nanti dia mau bersedekah secara rutin. Nah, ikut serta dalam kebaikan. Dan dia luek-luek temang boleh itu pira 1.000, arah 1.500 temang. Kadang-kadang ite lamun dek narak dengan ngarang itu 1.000 dan datang anggap belum. Buang-buang tu ya. 1.000 itu banyak nilainya itu. Temang yang kan narak perjalanan cuma insya-Allah mudah-mudahan. Nah ini sudah alhamdulillah sudah kita akan pesan kira kepala keluarga lihat apa? 600. Kira? Itu 150. Itu 150 isi dan nanti yang 600 dia. Nah. Kemarin yang 6 kita pesan 600 lagu memang yang pesan harus lekan nenduk ngene bayarnya lekan Alfamart ngene. Tahu. Nah, belilah download ngene. Ada cara dengan pembayaran kan? Bayaran ini dari online, itu dengan harga yang paling murah ini. Ya, kita dapatkan dengan harga yang paling murah. Jadi celengan itu kita masukkan di bawahnya itu ada tutupnya. Nanti kita akan jemput tiap-tiap hari hari Kamis, malam Jumat dijemput. Sekali seminggu. Tabang diri wah. Dari kita untuk kita, minna wa ilaina. Karena kumbene. Karena al-amalul muta'addi afdalu minal qasir. Setiap amalan-amalan yang melibatkan pihak lain, orang lain itu lebih baik, lebih afdal daripada amalan yang sifatnya pribadi. Kumbene apa tengah ni? Nah, karena kita tidak makan masjid, ndah, lamun karena makan masjid tidak mau amal dino masjid doang. Sekik doang tahun ni. Kita mau sekarang mau meluaskan amal dino. Marak sini nih ya. Ada bencana alam. Nah, dengan cara ini ini bisa kita santuni mereka, saudara-saudara kita yang kena bencana ini. Itu doang lah, itu nende luar-luar wah, masya Allah, tabarakallah, luwe dengan Bahkan ada yang mendirikan dapur umum dengan cara yang tahu ya teman-teman yang jiwa sosial itu tahu nih. Ndak, supaya kita mendapat bisa ngambil andil dalam masalah ini. Jadi selepute masyarakat mau dengan apa? Dengan 1.000 kenanti yang bro ini, program 1.000 ini yang akan kita jalankan. Itu berencana setahun nanti. Belum berjalan ini setahun. Mana maksud apa? Antene lebih nanti. Harap batur yang putus sekolah karena tidak mampu. Bisa santun dengan dia. Karena kita namakan dengan sosial. Ndek taran ini masjid. Lamun masjid seleput tenau masjid lamun tipe masjid wah ndek kanggo kumbe-kumbe ini. Nggih. Nah,
Ini maksud tujuannya. Di antara salah satu dari tujuan daripada program ini. Ya. Mudah-mudahanlah bisa berjalan insya Allah. Ya. Maka dari sini wal ithar bil ata, mendulukan memberi kepada orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Bil ata, makanya kaum Ansar itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendulukan orang lain daripada dirinya sendiri sekalipun dia masih berhajat kepada suatu itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Anta tabu marak sini. Wa hakada. Dan begitu seterusnya. Yubdilu kullama kana fihi kasyurbil hamri bikasrihi wa saqil labani wal asali. Mengganti apa yang pernah dia itu dengan minum minuman keras dengan apa? Dengan membuangnya, menumpahnya, menuangnya. Wasaqil laban, dan meminum laban, minum susu. Antenya sehat badan ini. Nah, wal asal, dan begitu juga madu. Syifa'u ummati fi thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesehatan umatku itu ada pada 3 sesuatu. Syifa, obat daripada umatku itu ada pada 3 sesuatu. Madgatul labanin, asal. Asal. Madgatu asalin, dengan meminum asal, minum madu. Wal hijamah. Nah, ini hijamah ini ya luak tinggalang tanda dengan berbekam. Bekam minum sehat itu. Malagut tenen dan narak bekam marak itu tenu ngadu masih ngadu apa orang ngadu jarum dang tenen dan busugul darak teh. Madkatul laban, madkatu asalin. Nah, dengan minum asal. 1 sendok asal kan. Wal hijamah, dan hijamah. Wal kawi. Kawi ini berobat dengan cara apa namanya? Dengan memanaskan besi. Yang dulu barak sampai dia ada titik-titik yang itu orang-orang yang ahlinya itu yang punya itu. Sistem pengobatan seperti ini. Dan sembarangan dengan Anda. Akan tetapi ini Rasulullah, aku tidak menyarankan umatku untuk memakai ini. Besi si barak, ini ada. Epe sinaran nila kawi sinaran nila meliit nila Mekah. Yang ni julu barak epi sampai ni wah, nah terus ada titik-titik tertentu. Wah, ini terus alir darahnya terus. Sehat ya, bisa sehat orang yang bisa. Orang kadang-kadang orang yang apa namanya yang stroke baik berat atau ringan, dengan cara itu bisa mempat, dia bisa berjalan. Nah, kata Rasulullah, aku tidak menyarankan umatku dengan ini yang terakhir ini. Madkatu asalin. 1 sendok. Madu. Wal hijamah, dan hijamah. Hijamah. Hijamah itu berbekam, kena dah, bertanggik. Wal kawi. Akan tetapi kata Rasulullah, la urshidu ummati ala al-kawi. Aku tidak akan menyarankan umatku untuk memakai ini yang terakhir ini. Karena disebutkan di sini. Wal asal. Wa yubdilu kullama kana fihi kasyurbil hamri. Setiap apa yang tadinya dia itu seperti apa yang pernah dilakukan seperti minum khamr, diganti dengan apa? Dengan menuangnya, khamr-khamr yang ada menuangnya. Diganti wasaqil labani, dengan minum laban, minum susu. Wal asali, dan madu. Begitu juga mengganti ya kebiasaannya yang tadinya sering berzina, sering dengan bikafalatil armalah. Kafalati al-armalah, dengan menyantuni janda-janda tua. Armalah itu janda tua, ya. Santunin itu. Beli pehelene itu.
Bi kafalatil armati wal yatimati. Begitu juga dengan menyantuni anak-anak yatim. Wa tajhizihima. Dengan memberikan dia pakaian. Wa yakunu ma'a dzalika nadiman. Nah, tidak cukup dengan ini doang kan. Harus dengan apa? Dengan penyesalan kan. Nadiman ala ma salafa, atas apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mutahassiran ala mudhi'a aw ma dhayya'a min umrihi. Dia menyesali, sangat menyesal dengan apa yang pernah dia sia-siakan daripada umurnya. فإذا كملت التوبة به على هذه الخصال التي ذكرنا والشروط التي بينا تقبلها الله بكرمه. Kalau sempurna taubat seseorang itu bihi, dengan apa yang sudah kami uraikan tadi, mengganti pakaiannya, mengganti pola makannya, pola tidurnya, selepuknya inowahanuna, allati dzakarna wa syurut allati bayyana, dengan syarat-syarat yang sudah kami jelaskan kan. Apa syaratnya? An-nadam, menyesali apa yang pernah dia lakukan dengan lubuk hati, dari lubuk hati yang dalam. Wa tarkil ma'siyati fil hal, meninggalkan kemaksiatan itu seketika. Ini syaratnya. Wal azmu alla yauda ila mithliha. Dia berazam, bertekad tidak akan kembali mengerjakan apa yang pernah dia kerjakan atau serupa dengan itu. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan itu harus dilakukan karena Allah, karena manusia. Nah, kalau dia sudah melakukan demikian itu dengan syarat-syarat yang sudah kami jelaskan dengan muallif Imam Qurtubi, taqabbalallahu bikaramihi, maka Allah akan menerima tobatnya itu dengan kemuliaannya. Wa ansa, dan akan membikin lupa hafidhaihi, dua pencatat amal ini. Lamunah bagus tobat tengenun, kembali yang apa yang pernah kita ambil dari orang yang hak dengan merubah pola itu, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan Allah akan melupakan, membikin dua pencatat ini, malaikat pencatat amal ini akan menjadi lupa. Hafidhahi. Begitu juga biqa'il ard, permukaan bumi ini akan dijadikan lupa oleh Allah SWT karena ia jadi syahid lawan hari kiamat. Tempat kita melakukan maksiat itu menjadi syahid, sebagaimana tempat kita beribadah itu menjadi syahid, begitu juga tempat kita melakukan maksiat itu jadi syahid lawan hari kiamat, bersaksi. Wahang selain ini anggota badan ini selepun akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ansa hafidhahi wa biqa'il ardi khatayahu wa dunubahu. Allah akan menjadikan malaikat pencatat amal itu, dan begitu juga permukaan bumi ini akan menjadikan mereka itu lupa akan apa? Dosa-dosanya yang lewat, kesalahan-kesalahannya yang sudah lewat, itu akan dibikin oleh Allah menjadi lupa. Qala Allah Ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Syaratnya ini, aku maha pengampun liman taba, bagi orang yang bertobat, tobat yang benar-benar tobat, marasi urang si muallif, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan setelah itu dia beramal soleh, terus merubah pola hidupnya yang tadinya dari malas menjadi giat, tadinya tidak pernah sholat menjadi rajin sholat, yang tadinya dia tidak pernah qiyamul lail menjadi menghidupkan malamnya. Tsumma ihtada, lantas dia ihtada, berada di dalam jalan yang lurus dengan Allah SWT, konsistennya, tidak enu malik, istiqomah artinya ihtada ini, enggak? Dalam ayat ini, inni wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku ini yang maha pengampun bagi orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, beramal saleh, tsumma ihtada, dan kemudian dia itu istiqomah untuk mengerjakan amal-amal saleh. Ya.
Nah ini Masya Allah, tabarakallah, namun kita ya benar-benar ya. Tapi ada juga jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Di sana jalan-jalan nanti akan diuraikan sama muallif juga nanti. Membaca rantai, misalnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang pernah kita ada cara-cara yang lain selain kita mendoakan orang yang bersangkutan, kita bersedekah untuknya, kita beristighfar untuknya, ada juga amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita, ya. Seperti al-jum'atu ilal jum'ati, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, mukaffiratun, sebagai kafarah di antara keduanya. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Luwelah fadlullahi wasi'. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Dendek terbecetang, yang tidak terperes si malik. Nah, itu Allah Subhanahu. Makanya di sana setelah seorang badu yang masuk masjid dan kencing, buang air di masjid, kecemnya si sahabat dan dia berdoa. Di kita ini Rasulullah sangat tenang. Rasulullah menghadapi dia dengan tenang, dengan doa. Begitu dia ngelihat akhlak Rasulullah, dia berdoa apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni ma ahadan. Wala tarham ma'ana ahadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad. Jangan sekali-kali engkau berikan rahmat kepada selain kami. Kenapa kau berdoa? Karena kumpulnya. Karena gitu, karena apa yang Rasulullah? Laqad hajarta wasi'an ya hada. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Ini Rasulullah ngomongnya. Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan engkau rahmati selain kami. Rahmat Allah itu wasi', luas. Laqad hajarta wasi'an. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmu tam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآتنا حكمة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سفير رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.